Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan yang diutus Allah SWT untuk menyebarkan agama Islam di muka bumi. Beliau lahir sebagai yatim dan hidup sederhana bersama pamannya Abu Thalib. Rasulullah hidup dan menyebarkan agama Islam dengan penuh perjuangan semasa hidupnya. Beliau adalah seorang yang taat, perilakunya menjadi suri teladan yang baik. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah. Tahun ini adalah masa di mana pasukan gajah yang dipimpin Abraha Habasyah datang ke Mekah dan ingin merobohkan Ka'bah. Di tahun ini Nabi Muhammad SAW lahir dan dibesarkan sebagai anak yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah wafat sebelum Rasulullah SAW lahir. Beberapa tahun setelahnya, ibunya yang bernama Aminah meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW akhirnya dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Saat usia Nabi Muhammad SAW 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Akhirnya Rasulullah SAW dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib dikenal sebagai orang yang dermawan, meski hidup sebagai seorang fakir atau serba kekurangan. Wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Sebelum jadi seorang rasul, Nabi Muhammad SAW telah mendapat karunia istimewa yang menjadi tanda kebesarannya sebagai nabi terakhir. Tanda tersebut meliputi wajah Nabi yang bersinar mengalahkan sinar bulan, tumbuh suburnya daerah tempat tinggal Halimah, dan lain sebagainya. Pada saat Rasulullah ingin mendapatkan wahyu pertamanya, beliau bermimpi malaikat Jibril mendatanginya. Kemudian beliau menyendiri di Gua Hira, tempatnya di sebelah atas Jabal Nur. Di tempat itulah beliau diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-4. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula perjuangan Rasulullah menyebarkan agama Islam di muka bumi. Beliau menjadi nabi terakhir yang diutus menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat. Dakwah Rasulullah SAW setelah mendapatkan wahyu pertamanya, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang yang pertama masuk Islam dan mengikuti beliau adalah Khadijah istrinya dan para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harithah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah berzakat. Kewajiban berzakat pertama kali diberlakukan ketika Nabi Muhammad SAW telah berada di Madinah. Beliau mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi qadil di Yaman. Rasulullah memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, termasuk menyampaikan kewajiban zakat. Beliau berkata,
Sampaikanlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Harta benda yang dizakati di masa Rasulullah SAW adalah binatang ternak seperti sapi, kambing, unta, kemudian emas dan perak. Selanjutnya, tumbuh-tumbuhan seperti gandum, anggur kering, dan kurma juga menjadi bahan makanan yang bisa dibayar untuk zakat. Prinsip zakat yang diajarkan Rasulullah SAW adalah mengajarkan berbagi dan kepedulian. Oleh sebab itu, zakat harus mampu menumbuhkan rasa empati serta saling mendukung terhadap sesama muslim. Dengan kata lain, zakat harus mampu mengubah kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Wafatnya Nabi Muhammad SAW, peristiwa memilukan terjadi saat Abu Bakar sedang tidak berada di Madinah. Peristiwa tersebut adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengar kabar tersebut, Abu Bakar langsung pergi ke rumah Aisyah untuk melihat jasad Nabi Muhammad ketika Rasulullah meninggal dunia. Abu Bakar mengatakan, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati." Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 30. Itulah kisah singkat Rasulullah selama hidupnya. Semoga dengan mengetahui kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran untuk dijadikan pedoman hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.